Edwin Channel. Yanti merasa aneh, karena sedari tadi Abah Kusno hanya diam. Padahal biasanya pria yang memiliki kumis tebal tersebut paling suka berkelakar. Tak hanya itu, aroma kapur berus juga terus mengganggu penciumannya dari tadi. Abah Kusno terus memacu kudanya berjalan menembus gelapnya malam dan derasnya hujan. Yanti merasa kasihan pada hewan tersebut, karena terus dipaksa berjalan meskipun langkahnya sudah terseok. "Bah, kuda adalah hendak papakah?" tanya Yanti. "Aman," jawab Bah Kusno singkat. Yanti kembali diam. Ia merasa lega saat perlahan delman tersebut mulai memasuki kawasan tempatnya tinggal. Dari kejauhan, Yanti bisa melihat rumah Mbah Darsi meskipun minim pencahayaan. Tiba-tiba, delman Abah Kusno berhenti. Pria tersebut meminta Yanti dan Bardi untuk segera turun meskipun jarak rumah masih sekitar 100 meter. "Gak mampir dulu, Bah?" tawar Yanti. Abah Kusno hanya menggeleng. Wajahnya nampak begitu pucat. Yanti menjadi khawatir pada pria parubaya tersebut. "Cepat turun!" sentak Abah Kusno. "Nih, Bah, makasih sudah mau nganterin kami berdua," ujar Bardi ramah. Abah Kusno hanya diam, tak menanggapi perkataan Bardi. Benar-benar berbeda dengan tabiat Abah Kusno pada biasanya. Yanti dan Bardi segera lari menembus hujan. Dalam hati, Yanti sedikit merasa jengkel karena Abah Kusno tak mau mengantarnya sampai teras. Sesampai di rumah, Yanti merasa begitu lega karena akhirnya ia bisa pulang. Ia mengetuk pintu sembari memanggil nama Mbah Darsi. "Embok, ini Yanti pulang," pekik Yanti. Tak berselang lama, pintu rumah sederhana tersebut akhirnya terbuka, menampilkan wajah Mbah Darsi yang pucat. Wanita tua itu membeli tubuhnya dengan selimut. "Loh Yanti?" pekik Mbah Yanti merasa tak percaya cucunya pulang. Yanti segera mencium punggung tangan Mbah Darsi. Mbah Darsi semakin kaget saat melihat Bardi. Batinnya terus bertanya-tanya, tapi melihat keduanya sudah basah kuyup, akhirnya Mbah Darsi meminta keduanya untuk segera membersihkan diri. "Ini baju sama sarung kakeknya Yanti dulu, Mas. Monggo bisa dipakai buat ganti," ujar Mbah Darsi seraya mengulurkan sarung dan baju milik almarhum kakek Yanti. "Matur nuwun, Mbah," ujar Bardi, lalu segera pamit untuk membersihkan diri. Yanti sudah berganti pakaian. Ia langsung menemui mbahnya di ruang tamu. Mbah Darsi melayangkan tatapan tajam kepada cucunya, seakan meminta penjelasan soal dia dan Bardi. Yanti bakalan cerita, tapi ndak sekarang. "Tutur Yanti." "Kenapa?" tanya Mbah Darsi. "Nanti dulu Mbok. Yanti masih capek," ujar Yanti. Ia menyesap wedang jahe buatan mbahnya. "Alhamdulillah sih di badan." "Kamu tadi pulang jalan kakian?" tanya Mbah Darsi. "Enggak kok. Tadi motoran sama Kang Bardi." Terus nyampak di bekas warung pecel itu. Hujan deres. Untungnya ada Abah Kusno yang embarengin Yanti pakai delman. Mbah Darsi langsung melotot tak kala mendengar nama Mbah Kusno. "Ku Kusno." "Iya, Mbok. Ada apa kok kayak kaget gitu?" tanya Yanti yang merasa heran dengan perubahan raut wajah mbahnya. "Ojo guyon, Yan," hardik Mbah Darsi. "Guyon piye? Toh Mbah?" Yanti semakin bingung. "Kusno iku sudah meninggal pagi tadi. Lawong bok saja tadi datang rewang ke tahlilannya," tukas Mbah Darsi. Yanti malah tergelak saat mendengar penjelasan dari mbahnya. "Oh walah, simbok iki malah bercanda," ujar Yanti. Mbah Darsi langsung mendelik. "Bercanda pian? Lawong yang mandiin jenazahnya aja simbok. Mbah Kusno itu ditemukan meninggal, terperosok ke jurang sama kudanya. Itu loh, jurang di dekat sungai," tutur Mbah Darsi yang mulai jengkel dengan cucunya. Yanti langsung terdiam. Jika Abah Kusno sudah meninggal, terus tadi yang nganterin dia pulang, siapa? Bardi yang sudah selesai bersih-bersih, ikut bergabung duduk di kursi ruang tamu. Ia sedikit heran dengan raut wajah pias yang Yanti tampilkan. "Monggo diminum wedang jahenya, Mas. Biar anget," tutur Mbah Darsi. "Oh nggih, matur suwun Mbah,"
ujar Bardi seraya meraih gelas wedang jahe tersebut. Kok kelihatan tegang begitu? Ada apa, Mbah? Tanya Bardi. Itu loh si Yanti. Tadi katanya diantar sama Kusno. Padahal si Kusno ditemukan meninggal tadi malam. Dan Simbok mandiin jenazahnya pagi tadi. Ujar Mbah Darsi seraya terkekeh geli. Yang dikatakan Mbah Darsi memang benar kok. Yan, tadi itu memang bukan manusia. Aku mau kasih tahu kamu. Tapi takutnya kamu malah ketakutan. Ujar Bardi yang membuat Yanti semakin melotot. Kok bisa gitu? Tanya Yanti yang masih merasa tak percaya. Dari aromanya saja sudah aroma mayit, Yan. Bardi nampak begitu santai, sedang Yanti dan Mbah Darsi malah terlihat tegang. Oh iya, kamu sudah cerita, Yan? Tanya Bardi yang membuirkan lamunan Yanti. Soal kepulangan kamu malam ini. Jawab Bardi. Mbah Darsi menatap bingung ke arah Bardi dan Yanti. Sorot matanya seolah menuntut penjelasan dari perkataan Bardi. Yanti menghela nafas panjang. Embok, kemarin ada yang nganter duit hendak. Tanya Yanti. Mbah Darsi nampak berpikir sejenak, lalu mengangguk cepat. Ada. Kalau ndak salah, namanya Rukmini. Nasi duit banyak banget. Emang kerjamu ngapain, Tian? Kok bisa dibayar banyak begitu? Tutur Mbah Darsi. Uangnya masih disimpan. Endak? Tanya Yanti. Yo masih. Mbok pakai uangnya endak? Tanya Yanti. Mbah Darsi kembali berpikir sejenak. Oh iya, tak pakai 50.000 buat nebus obat di Pak Mantri. Jawab Mbah Darsi. Seketika wajah Yanti langsung memucat. Entah apa yang akan terjadi setelah ini, karena simbahnya sempat memakai uang tersebut. Meskipun dengan jumlah yang tak seberapa. Aduh gimana ini, Kang? Pekik Yanti panik. Bardi juga terlihat bingung, apalagi Mbah Darsi. Wanita itu nampak bingung sekali. Kenapa, Tian? Uangnya mau kamu pakai? Kalau iya, nanti Mbok ganti. Bukan soal itu, Mbok. Terus apa? Masalahnya itu duit panas, Mbok. Nyawa kita yang jadi taruhannya. Pekik Yanti. Maksudmu apa, Tian? Mbah Darsi semakin kebingungan. Beruak. Tiba-tiba seluruh jendela dan pintu terbuka dengan lebar. Suaranya membuat Bardi, Yanti dan Mbah Darsi terkejut bukan main. Sudah jangan diperdebatkan. Lebih baik malam ini kita istirahat saja. Titah Bardi. Tapi Kang. Bardi menatap tajam ke arah Yanti, pertanda bahwa ia tak ingin mendengar penolakan dari Yanti. Bardi segera beranjak membantu Mbah Darsi menutup kembali jendela dan pintu yang terbuka. Ya Allah, Hawa adalah kok ndak enak gini ya, Mas? Tanya Mbah Darsi seraya mengusap tengkuknya yang merinding. Tidak usah difikir, Mbah. Sekarang istirahat saja. Biar saya yang jaga di sini. Tutur Bardi. Akhirnya Mbah Darsi menurut. Ia masuk kamar, mengambil selimut tipis bersih dan bantal lalu menyerahkannya ke Bardi. Maaf ya, Mas, adanya kayak gini. Tutur Mbah Darsi merasa sungkan. Gak apa-apa, Mbah. Di rumah saya juga begini. Sekarang Mbah Darsi dan Yanti tidur saja. Entah berapa lama Yanti memejamkan mata. Tiba-tiba ia terbangun saat mendengar suara batu yang dilempar ke jendela kamarnya. Awalnya Yanti ingin mengabaikan suara lemparan batu itu. Tapi karena terus terjadi secara berulang, Yanti takut jendelanya akan rusak. Siapa lempar batu malam-malam? Teriak Yanti. Sengaja ingin menggertak anak-anak desa yang biasanya suka iseng melempar sesuatu ke jendela. Tapi tak ada jawaban, malah suara batu tersebut semakin sering terdengar. Karena geram, Yanti akhirnya membuka jendela kamarnya dengan kasar. Tapi betapa terkejutnya ia saat tak mendapati siapapun di luar jendela kamar. Tiba-tiba ia merasa merinding. Saat Yanti hendak menutup kembali jendelanya, tiba-tiba pandangannya menangkap sebuah benda-benda putih yang berjejer di ujung kebun singkong miliknya. Apa itu? Batin Yanti seraya memicingkan kedua netranya. Yanti semakin mempertajam penglihatan, dan alang terkejutnya ia saat menyadari bahwa itu adalah penampakan pocong yang tengah berbaris dan menatap lurus ke arah kamarnya. Yanti yang panik berusaha menutup jendela. Tapi gagal, jendela tersebut terasa begitu berat. Sementara wujud penampakan pocong tersebut
semakin mendekat. Pocong berjumlah 4 itu terus melayang mendekat ke arah kamar Yanti. Yanti ingin kabur, tapi kakinya seolah terkunci. Sedangkan di belakang pocong tersebut, terdapat sebuah keranda terbang yang ditutupi kain hitam. Yanti semakin panik saat kain keranda tersebut tersibak dan menampilkan songgok mayat yang tak asing baginya. Las Lasmi,